Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan yang utama ya, kita selalu bersyukur, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini ya masih terus memberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung ya. Nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling utama, di samping juga nikmat sehat ya, sehat fisik, mental dan sosial dan spiritual ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di hari pertama di bulan di minggu kedua ya, ini ya, minggu kedua bulan Februari tahun 2024 ya. Hari ini kita ada di tanggal 5 ya, 5 Februari, dan alhamdulillah tadi malam sudah kita saksikan, sudah kita dengarkan, sudah kita cermati ya tentang debat terakhir dari para calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ya. Debat untuk yang terakhir ini memang sepertinya adem ayem kalau orang Jawa bilang ya. Bahkan banyak kalangan mengatakan ya ini mah bukan debat gitu ya. Jadi sama sekali di sana tidak ada hal-hal yang diperdebatkan ya. Bahkan kata yang paling banyak adalah kata sepakat gitu ya. Sepakat gitu ya. Ya mungkin karena debat yang terakhir ya, semua tidak ingin menimbulkan luka gitu ya, menimbulkan sebuah pertentangan yang mungkin nanti akan dibawa-bawa gitu ya. Pasangan calon urut nomor 1 yang selama ini selalu sering dikatakan sebagai ketika di perdebatan selalu nadanya adalah nada menyerang gitu ya. Jadi menyerang gitu ya. Bahkan mungkin karena juga penilaian ya di terakhir debat Anies ini kan dianggapnya penyerangannya di yang pertama menyerang, tapi masih mungkin karena masih debat pertama ya, jadi masih ada ragu-ragu. Pada debat yang kedua itu penyerangan mencapai puncaknya gitu ya. Ya memang menjadi dominasi di dalam perdebatan itu ya. Namun demikian ya, namanya pendapat banyak orang gitu ya. Ada juga kemudian yang mengkritik gitu ya. Jadi serangan dari pasangan calon urut nomor 1 itu ya justru tidak bagus gitu ya. Jadi dalam konteks perdebatan oke ya, tetapi dalam konteks membangun persepsi masyarakat ini konon katanya tidak bagus ya, terutama di masyarakat kita ya, di dalam budaya kita gitu ya. Sehingga ini pun juga kemudian direspon dengan sandiwara tangisan gitu ya dari para pendukung pasangan nomor 2 yang merasa diserang habis-habisan gitu ya. Sehingga banyak mencoba diviralkan tentang betapa banyaknya orang yang menangis gitu ya, kasihan Pak Prabowo ya, kasihan Pak Prabowo sudah tua diserang dengan serangan seperti itu ya. Mungkin perdebatan yang terakhir ini seperti itu ya.
Namun juga dari sisi pasangan calon nomor 2 gitu ya, yang selama ini mulai membangun dengan ingin membawa debat itu ya sekedar sebuah hiburan, orang sering menyebutnya dengan gemoy gemoy gitu ya. Walaupun kemudian karena serangan yang berat kemudian akhirnya membangkitkan satu emosi yang meledak-ledak, bahkan berefek sampai pasca debat gitu ya, bahkan emosinya itu kemudian dicurahkan kepada para pendukungnya gitu ya, dan ya memang menjadi viral dalam itu ya. Jadi Prabowo akhirnya ya mau gemoy-gemoynya hilang ya, kemudian emosi, dan di perdebatan yang ketiga ini nampaknya mencoba untuk sangat hati-hati gitu ya, walaupun narasinya memang selalu hanya semuanya bisa diatasi dengan makan gratis ya. Jadi namun demikian ya, emosi Prabowo juga menjadi hilang ya, tidak ada lagi emosi dari Bapak Prabowo gitu ya. Dan tentu saja ini bahkan kemudian ada menuai pujian gitu ya. Jadi Prabowo sudah bisa mengendalikan emosinya ya. Walaupun juga kalau saya melihatnya ya ya mungkin emosinya tidak muncul juga karena tidak ada serangan gitu ya. Serangannya ya istilahnya datar-datar saja kan gitu ya. Nah, memang yang nampak agak sifatnya menyerang justru malah ada pada Ganjar ya, dari pasangan calon nomor 3 ya. Jadi Ganjar Pranowo ini kembali mengungkit-ungkit kembali tentang pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Nah, tapi memang agak sulit gitu ya Ganjar Pranowo itu kalau mau mengungkit-ungkit itu ya, karena kan ada riwayat lah gitu ya, bahwa Ganjar kan termasuk yang waktu itu sangat mendukung dengan Prabowo untuk sempat menjadi calon wakil presiden dari Ibu Megawati gitu ya. Dan apalagi kemudian Prabowo juga mencoba untuk melakukan serangan-serangan terhadap Prabowo karena didukung oleh kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi yang notabene ya selama ini kan Ganjar ini kan sesungguhnya awalnya kan sangat dijagokan oleh Presiden Jokowi, dan tentu saja bahkan banyak orang mengatakan ini Jokowi kecilnya gitu ya. Jadi memang ya saya tidak tahu kalau masyarakat begitu mudah melupakan ya, tetapi kalau saya sangat tidak lupa gitu ya. Artinya kalaupun hari ini terjadi seperti ini ya, kalau kita ya mencoba berandai-andai walaupun ini sudah berlalu gitu ya, andai kata Jokowi itu tetap di dalam konteks mengusung Ganjar ya, mungkin ya apa yang dilakukan oleh Ganjar akan sama dengan yang terjadi hari-hari ini gitu ya. Jadi itulah komentar saya tentang masing-masing calon ya. Dan kalau penilaian dia seorang yang saat ini sangat populer untuk menilai berbagai macam hal di situasi politik per Indonesia ini dari pendapatnya Bung Rocky Gerung gitu ya. Jadi di dalam komentarnya dia melihat bahwa di perdebatan yang ketiga ini Anies tetap konsisten gitu ya, artinya Anies masih tetap menunjukkan kecerdasannya gitu ya. Kemudian Prabowo ini ada penilaian yang tersendiri ya, jadi menunjukkan ketulusannya gitu ya.
Karena di penutupan pidatonya nih Prabowo kan dengan sangat sangat santun gitu ya, mohon maaf kepada Pak Anies ya, kepada Pak Ganjar gitu ya, terutama kepada Pak Anies gitu ya, atas mungkin hal-hal yang kurang berkenan selama debat ini gitu ya. Jadi ini sebagai orang tua itu bagaimanapun juga gitu ya, apalagi dia orang tua kan gitu ya, atau orang mengatakan ya ini basa-basi atau bukan basa-basi, tetapi bagaimanapun juga kita harus memberi apresiasi ya seorang Prabowo gitu loh ya, gitu ya, mau minta maaf gitu ya, artinya sebagai orang tua malah mendahului untuk meminta maaf kepada calon presiden yang lain kan, itu tentang memang itu sesuatu sekali gitu ya. Ya lepas dari tujuannya adalah menarik simpati, tapi ya itulah memang debat adalah tujuannya menarik simpati, jadi kadang-kadang substansi nomor 2, tapi menarik simpati ini yang paling penting gitu ya. Jadi Bung Rocky itu menilai Prabowo memang di debat yang ketika ini bisa mengendalikan emosinya dengan baik gitu ya, bahkan menyampaikan permohonan maaf ya. Ya memang kita nggak melihat substansinya, nggak ada, tetapi itulah kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana masyarakat kita ya, apa yang disampaikan Prabowo ini tentu menjadi sesuatu gitu ya. Dan yang agak aneh memang atau agak mungkin karena merasa terzolimi akhir-akhir ini adalah Ganjar Pranowo yang oleh Rocky itu dianggap sebagai apa ya istilahnya, intinya penilaiannya adalah negatif. Jadi Ganjar Pranowo itu dianggap lagi-lagi terlalu angkuh, terlalu sombong, dan Rocky mengatakan tidak sepantasnya ya Ganjar berbicara ya tentang apa yang dilakukan oleh apa yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto gitu ya. Karena ya saya kira juga Rocky mencontohkan ya bagaimana Ganjar dengan kasus di Purworejo itu ya, kemudian Wadas yang di mana itu ya. Jadi tidak pantas lah gitu ya. Yang pantas mengatakan soal HAM kepada Prabowo itu adalah Gibran ya, ketua BEM-nya UGM gitu ya. Jadi memang setelah coba saya renungkan ya betul juga ya apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ini ya, tetapi ya saya tidak tahu apakah itu juga cukup menjual gitu ya bagi Ganjar Pranowo ya, tetapi memang posisi Ganjar ini memang serba sulit ya, karena selama ini kan bertahun-tahun dia itu sebenarnya selalu dikonotasikan dengan calon pengganti Jokowi ya, kemudian tiba-tiba Jokowi tidak didukung oleh Jokowi gitu ya. Jadi ini tentu sangat menyakitkan ya, tetapi sekaligus juga bagi saya sendiri sih memang itu kemajuan yang positif ya. Jadi yang tadinya katakanlah mungkin ya hal-hal yang berbau kecurangan itu yang mungkin tadinya akan beralamatkan ke Ganjar ya, karena kan kemudian Jokowi pindah ke Prabowo, jadi akhirnya pindah alamat kan gitu ya. Tetapi lagi-lagi tanpa mengecilkan Prabowo dan Ganjar ya, memang tetap Anies yang paling independen gitu ya. Jadi itulah ulasan singkat tentang debat presiden di malam hari tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.